Kisah dibuka dengan Diana yang sedang menuju Wayne Enterprise. Bagi kalian yang belum tahu, bahwa Wayne Enterprise ini adalah salah satu perusahaan milik Batman. Kemudian Wayne melalui anak buahnya mengirimkan Diana sebuah foto masa lalu. Tepatnya saat Diana ikut berjuang dalam Perang Dunia ke-1. Lalu seketika Diana pun kembali teringat semua masa lalunya. Pulau Themyscira, pulau nan indah yang dihuni oleh suku Amazon. Semua penduduk di sana adalah wanita dan Diana merupakan anak tunggal Ratu Amazon yang bernama Hippotelia. Sejak kecil Diana terobsesi menjadi pejuang layaknya sebagian besar penduduk di sana. Walau mendapat larangan dari sang ibu, ia tak peduli dan selalu menyelinap ke tempat latihan kesatria Amazon. I could begin showing her some things. She is a child. Please let her be so. But mother... There will be no training. Diana pun dibawa pulang ke istana. Lalu sang ibu menceritakan tentang asal-usul suku Amazon, di mana dahulu kala Dewa Zeus menciptakan umat manusia dengan sifat yang adil dan baik. Namun anak Dewa Zeus yaitu Dewa Ares sangat cemburu akan hal itu, sehingga ia mulai menghasut umat manusia untuk saling membunuh dan terjadilah peperangan di bumi. Kemudian Dewa Zeus menciptakan kaum Amazon yang berwajah cantik untuk mengembalikan cinta dan kedamaian di bumi. Namun hal itu tak bertahan lama, di mana Ares kembali menghasut umat manusia untuk memperbudak kaum Amazon. Tak puas dengan hal itu, Ares pun menghabisi semua dewa sampai hanya Zeuslah yang tersisa. Lalu, dengan segenap kekuatannya, Zeus pun melawan Ares yang pada akhirnya mampu mengempaskannya ke bumi. Zeus meyakini bahwa suatu saat nanti, Ares pasti akan kembali membuat kekacauan. Dan untuk mengantisipasinya, ia memberikan suku Amazon sebuah senjata yaitu pedang pembunuh dewa. Lalu, Zeus pun menciptakan Pulau Themyscira untuk melindungi suku Amazon dari serangan Ares dan pasukannya. But only the fiercest among us even could. And that is not you, Diana. Singkat waktu, Diana pun tumbuh dewasa. Dan tanpa sepengetahuan sang ibu, ia terus dilatih oleh bibinya Antiope yang merupakan panglima kaum Amazon. Hingga suatu ketika, sang ibu mengetahui hal itu dan memarahi Antiope. Neglect your duty. She cannot fight. You speak of a time that may never come. Di sana Antiope menjelaskan bahwa suatu waktu Dewa Ares pasti akan menyerang kembali. Dan sebelum hal itu tiba, ia ingin Diana menjadi kesatria yang tangguh dan siap menghadapinya. Hingga kemudian, Hippotelia pun meminta Antiope untuk melatih Diana sebaik mungkin. Or how she came to be. Setelah berhasil mengalahkan semua lawan tandingnya, kini giliran Antiope yang maju untuk menguji Diana. Namun, saat akan menangkis serangan, tanpa disadari Diana mengeluarkan kekuatan dahsyat yang membuat Antiope terhempas. Diana yang merasa bersalah menuju sebuah tebing untuk menyepi. Namun di waktu yang sama, ia melihat sebuah pesawat Jerman yang menembus wilayahnya dan jatuh ke lautan. Melihat adanya pilot dalam pesawat itu, Diana pun langsung melompat untuk menyelamatkannya. Di luar batas pulau, kita melihat banyaknya pasukan Jerman yang entah kenapa sedang memburu sang pilot. Tak lama kemudian, pasukan itu pun mampu melewati batas dan melihat sang pilot yang sedang bersama Diana. Melihat adanya penyusup yang masuk ke wilayahnya, Hippotelia dan semua pejuang Amazon langsung menyerang dan menghujaninya dengan anak panah. Tak tinggal diam,
Pasukan Jerman pun membalas dengan tembakan senapannya. Dengan skill edan yang dimiliki pejuang Amazon, mereka pun mampu menghabisi semua pasukan Jerman. Namun sayang, Antiope tewas saat berusaha menyelamatkan Diana. No, 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 no. No. You. No, mother, no. He fought at my side against the invasion. Setelah itu sang pilot diinterogasi menggunakan lasso Hestia yang mampu mendeteksi kebohongan dan menunjukkan fakta dari sebuah kejadian. Saat itulah kita mengetahui bahwa sang pilot bernama Steve dan merupakan agen rahasia dari London. I'm a spy. Kemudian Steve menjelaskan tentang perang dunia yang sedang berkecamuk dan juga misi yang ia jalani sebelumnya. Di mana saat Steve menyusup ke pangkalan udara Jerman, ia melihat Jenderal Ludendorff dan ahli kimianya yaitu Dr. Isabel sedang berusaha menciptakan senjata kimia pemusnah massal. Mengetahui betapa bahayanya senjata itu, Steve pun diam-diam mengambil buku catatan formula Dr. Isabel. Namun, aksinya itu diketahui dan ia pun kabur dengan menggunakan sebuah pesawat. Setelah mendengar semua penjelasan Steve, Diana meyakini bahwa Dewa Areslah dalang di balik semua ini. Sehingga ia berniat pergi dengan Steve untuk menghabisi Ares dan kembali menciptakan kedamaian di bumi. Namun niatan Diana ditolak mentah-mentah oleh sang ibu yang tak ingin melihat anak sematawayangnya itu terluka. As your queen, I forbid it. Diana yang memiliki jiwa pejuang tentunya tak mau tinggal diam. Saat malam, ia pun menyusup ke tempat penyimpanan pusaka dan mengambil pedang pembunuh dewa dan juga lasso Hestia. Setelah itu Diana mendatangi Steve dan membuat sebuah kesepakatan dengannya, di mana Steve harus membawa Diana ke wilayah peperangan untuk melawan Ares. Dan sebagai imbalannya ia akan membebaskan Steve. Setelah kesepakatan tercapai, Diana dan Steve menuju pantai untuk menaiki kapal. Tanpa diduga, Hippolyta dan pasukannya pun datang. Namun melihat tekad dan semangat juang Diana, sang ibu pun terpaksa merelakan kepergiannya. Should you have told her? The more she knows, the sooner he'll find her. Dalam percakapan Hippolyta tadi, nampaknya ia menyembunyikan identitas Diana yang sesungguhnya, dan hal itu akan terungkap nanti. Singkat waktu, Diana dan Steve pun tiba di London. Diana yang baru pertama kali melihat peradaban manusia sesungguhnya nampak begitu kebingungan. Let's go buy you some clothes. What did these women wear into? Dengan penampilan Diana yang mencolok, Steve pun meminta asistennya yang bernama Eta untuk mengganti penampilan Diana. Dan setelah mencoba beberapa pakaian, Diana pun tampil dengan anggun dan membuat Steve begitu terpukau. Di sisi lain, kita melihat Ludendorff yang kesal dan meminta Dr. Isabel untuk mempercepat pembuatan senjata kimianya. Namun hal itu tak bisa dilakukan tanpa buku formula yang sebelumnya diambil Steve. Untuk menyenangkan hati Ludendorff, Isabel pun memberikannya sebuah kapsul yang membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Dan saat itu juga, Isabel pun menemukan salinan catatan formulanya. Kembali pada Steve yang mengajak Diana untuk menyerahkan buku formula pada atasannya. Namun di suatu gang, tanpa diduga mereka dihadang oleh mata-mata Ludendorff. Setelah itu Steve menyerahkan buku formula pada atasannya.
Seketika, para petinggi di sana pun langsung melakukan meeting untuk membahas hal itu. Nyatanya buku formula Dr. Isabel menggunakan bahasa Sumeria Ottoman dan tak seorang pun di sana yang mampu membacanya. Untungnya Diana mengetahui banyak bahasa dan mulai membaca buku itu yang berisikan bahwa Ludendorff dan Isabel akan membuat senjata kimia pemusnah massal dan akan digunakan saat peperangan di front line. If it is used, it will kill everyone on both sides. They will all die. Mengetahui hal itu, Steve memohon agar pihak sekutu segera melacak dan menghancurkan tempat pembuatan senjatanya yang diyakini berlokasi di Belgia. Namun usulan Steve ditolak mentah-mentah dikarenakan kini kedua belah pihak sedang melakukan gencatan senjata. Diana kecewa pada Steve yang tak bisa berbuat apa-apa. Hingga kemudian Steve mengatakan bahwa ia berjanji akan membawa Diana ke front line. Namun sebelum itu, ia harus mengumpulkan bala bantuan. Saat malam, Steve membawa Diana ke sebuah kafe untuk menemui dua sahabatnya, yaitu Semi yang merupakan ahli penyamaran dan juga Charlie yang merupakan penembak jitu. So, what's the job, boss? Steve pun mulai menjelaskan tujuannya, di mana ia berencana menghancurkan tempat senjata Ludendorff yang berada di Belgia. Namun kendalanya ia tak mempunyai cukup dana untuk membeli berbagai perlengkapan. Oh, here they are. Sorry, I'm late. So bad, Tracy. Yes, that's what I was going to mention. Di tengah kebingungan muncullah Eta dan Tuan Morgan yang merupakan salah satu atasannya Steve. Dan tanpa diduga, Tuan Morgan malah mendukung Steve dan memberikan sejumlah uang yang ia butuhkan. Thank you, sir. You're very welcome. Keesokan pagi, Diana, Steve, dan kedua sahabatnya pun memulai perjalanannya, di mana mereka berencana menemui The Chief, seorang penyelundup senjata yang akan ikut bergabung dalam misi kali ini. Di sisi lain, kita melihat Ludendorff yang mendatangi rekannya untuk membahas senjata kimia yang telah disiapkan. Namun hal itu malah mendapat pertentangan. Alhasil Ludendorff pun kesal dan melakukan tindakan yang begitu sadis. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya Steve dan yang lainnya bertemu dengan The Chief. Lalu mereka pun memutuskan untuk bermalam di tenda yang telah disiapkan. Keesokan pagi mereka pun tiba di medan peperangan. Melihat banyaknya korban yang berjatuhan, Diana meminta Steve dan yang lainnya untuk berhenti dan melawan pasukan Jerman. We cannot leave without helping them. These people are dying. No man can cross it, all right? This battalion has been here for nearly a year. Di sana Steve menjelaskan bahwa mereka tak punya banyak waktu. Ditambah, mustahil bisa mengalahkan pasukan Jerman yang begitu banyak. Namun Diana tak peduli hingga kemudian ia pun melakukan aksi yang begitu memukau. Melihat serangan pasukan Jerman yang hanya tertuju pada Diana, memudahkan Steve dan seluruh pasukan sekutu menerobos masuk ke pertahanan Jerman. Setelah itu Diana, Steve, dan yang lainnya menuju suatu pemukiman yang telah dikuasai oleh pasukan Jerman. Dan di sana, lagi-lagi Diana menunjukkan aksi memukau dalam menghabisi setiap musuh-musuhnya. Tak hanya menahan peluru, Diana pun mampu mengangkat sebuah tank dan juga menggunakan lasso Hestia untuk menghabisi sisa musuhnya. Untuk mengatasi penembak jitu yang berada di atap gedung, Steve dan kedua sahabatnya mengambil sebuah plat besi dan meminta Diana untuk melompatinya. Diana, Steve, dan yang lainnya disambut sukacita bak pahlawan oleh semua penduduk desa. Bahkan ada yang mengabadikan momen tersebut. Hasil foto itulah yang ditemukan Bruce Wayne dan dikembalikan pada Diana pada awal film.
Steve menghubungi Eta untuk menanyakan lokasi keberadaan Ludendorff, yang kemudian Eta menjawab bahwa tempatnya tak jauh dari desa yang Steve tempati. Bahkan esok malam Ludendorff akan membuat sebuah pesta yang sangat mewah. Sway? Just sway. You're awfully close. Saat malam, Steve mengajak Diana untuk berdansa. Sehabis itu, ia mengambil kesempatan untuk mengajak Diana melakukan penanaman bibit unggul. Keesokan pagi, Steve, Diana, dan yang lainnya pun menuju tempat pesta yang diadakan Ludendorff. Setibanya di tepi gedung, Steve dan Sammy mulai melakukan penyamaran untuk bisa masuk ke sana. Sedangkan Diana, Charlie, dan The Chief memantau di kejauhan. Saat Steve dan Sammy telah melewati penjagaan, tanpa diduga Diana pun berencana untuk masuk ke dalam pesta. Yang kemudian, ia menghadang salah satu tamu wanita dan mengambil pakaiannya. Steve yang berhasil masuk ke dalam pesta mendekati Dr. Isabel untuk menggali informasi tentang senjata kimianya. Namun, seketika perhatian Steve pun teralihkan saat melihat Diana yang berjalan dengan anggun ke dalam pesta. Melihat kecantikan Diana, Ludendorff pun terpesona dan langsung mengajaknya berdansa. Di tengah dansa, saat Ludendorff dipanggil salah satu rekannya, Diana pun bersiap mencabut pedang untuk menghabisi Ludendorff. Namun Steve dengan cepat menghadang, yang kemudian keduanya pun terlibat perdebatan. What are you doing? Out of my way. Diana kecewa karena Steve tak mempercayainya. Ia pun langsung meninggalkan pesta yang disusul oleh Steve. Namun tanpa diduga, Ludendorff menembakkan senjata kimianya tepat ke wilayah penduduk desa. You stopped me from killing Gary! Stay away from me! Setelah melihat pembantaian penduduk desa, emosi Diana pun semakin memuncak. Dengan menunggangi kuda, ia langsung menuju pangkalan senjata untuk menghabisi Ludendorff. Setiba di sana, Diana menghabisi sebagian penjaga dan mampu menemukan Ludendorff. Melihat kekuatan Diana, Ludendorff langsung memakai kapsul ajaib dan melawannya. Namun hal itu tak cukup untuk menandingi kekuatan Diana, yang pada akhirnya ia pun koid. Kematian Ludendorff yang Diana anggap sebagai jelmaan Dewa Ares seharusnya bisa menghentikan peperangan. Namun nyatanya, pasukan Jerman tetap menyiapkan senjata kimianya. I killed him, but nothing stopped. Di tengah kebingungan, Steve datang dan menjelaskan pada Diana bahwa tak semua manusia memiliki sifat yang baik. Lalu, Steve meminta bantuan Diana untuk menghentikan peluncuran senjata kimia. Namun sayang, Diana menolaknya. Please come with me. I have to go. Tak lama kemudian, Diana dikejutkan dengan kemunculan Tuan Morgan. Dan nyatanya, dia adalah Dewa Ares yang sesungguhnya. Diana mencoba menyerang Ares dengan pedang pembunuh dewanya. Namun tanpa diduga, Ares mampu menghancurkannya dengan begitu mudah. Kemudian Ares mengungkapkan sebuah fakta bahwasannya Diana adalah anak Dewa Zeus yang dititipkan pada suku Amazon untuk melawan Ares kelak. You liar. I compel you to tell me the truth. Untuk memastikan kebenaran ucapannya, Diana pun mengikat Ares dengan lasso Hestia. Namun Ares dengan mudah mampu membalikan kekuatan lasso itu. Ares menunjukkan bahwa manusia tak layak hidup di bumi, sehingga ia mengajak Diana menghabisi semua manusia dan mengembalikan bumi seperti dulu kala. Namun Diana menolak, hingga kemudian terjadilah pertarungan yang begitu dahsyat. Di sisi lain, kita melihat Steve yang hendak mengambil alih pesawat yang memuat senjata kimia. Dan nyatanya, Steve berencana untuk melakukan misi bunuh diri, di mana ia akan meledakkan pesawat bersamanya di angkasa.
Sebelum melakukan aksinya, Steve mendatangi Diana dan mengucapkan kalimat perpisahan yang begitu menyentuh. Sedangkan Charlie, Sammy, dan The Chief berhasil menyusup dan meledakkan gudang senjata. I can save today. You can save the world. I love you. Diana dan Ares kembali bertarung, di mana Diana nampak kewalahan menghadapi kekuatan Ares yang begitu dahsyat. Hingga kemudian Ares menggunakan tumpukan besi yang membelenggu dan membuat Diana tak berdaya. Saat itu Diana pun memandangi Sammy yang sudah dikepung pasukan Jerman, dan juga pesawat Steve yang terbang semakin tinggi. Hingga tiba-tiba Diana yang diselimuti amarah dengan brutal menghabisi semua musuhnya. Melihat hal itu, Ares pun memanfaatkan dengan terus menyulut emosi Diana. Namun di suatu momen, Diana kembali teringat ucapan Steve yang membuatnya sadar dan kembali melawan Ares. Kini kekuatan Diana meningkat begitu pesat, bahkan ia mampu menyerap dan menyerang balik Ares dengan kekuatannya. Alhasil, Ares pun binasa. Goodbye, brother. Setelah itu tak ada lagi peperangan, dan semua penduduk dunia menyambutnya dengan sukacita. Sedangkan Diana mengamati foto para pahlawan yang tewas termasuk kekasihnya Steve. Kini Diana pun mendedikasikan hidupnya untuk menjaga kedamaian di bumi, dan film pun diakhiri dengan Diana yang melompat ke sungai Ciliwung. Hikmah yang bisa kita ambil khususnya bagi para ibu rumah tangga, jadilah Wonder Woman layaknya Diana yang kuat, penuh kasih sayang, dan tak menuntut uang belanja yang berlebihan. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau kata-kata yang menyinggung. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.